Penyesalannya membuat dia menangis dan menderita. Ternyata kamu lebih baik dari pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading, teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, oke, waktunya dia menyesali teman-teman, ya kan? Dia menyesal banget dan menangis, menderita. Ternyata kamu lebih baik dari si pihak ketiga. Ya memang penyesalan selalu datang terakhir. Penyesalan selalu datang terlambat ketika apa yang sudah kamu berikan kepada dia dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Swords, 9 pedang. 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke? Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari dia, teman-teman, yang lagi menyesal banget ya kan, dia menangis, dia menderita ternyata, ya, tidak lebih baik dari kehidupan kamu. Kehidupannya itu selalu terlihat nggak ada bahagianya sama sekali. Mungkin iya awalnya, gitu, awal yang manis dan berakhir dengan pahit. Berujung penyesalan, tangisan, dan penderitaan yang gak bakal pernah berakhir. Sebuah keputusan yang membuat, ya kan, dia bakal menyesali seumur hidupnya. Nah, kenapa, teman-teman? Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi dia yang cukup dan sangat memprihatinkan. Ya kan? Kenapa memprihatinkan, teman-teman? Terlihat dong dari kartu ini, teman-teman. Dia menyesal banget loh meninggalkan kamu. Yang pertama mungkin karena faktor apa ya? Seperti ini sih contoh. Ketika mungkin dia sakit. Dan kemudian pihak ketiga itu mengabaikan. Tidak merawat, tidak menjaga, tidak mengobatin. Ya kan? Jauh banget dengan kamu nih ketika dia sakit. Kamu merawat, ya kan? Kemudian mengobatin sampai sembuh. Ya, jadi di sini seolah-olah dia ada beban tekanan kehidupan, teman-teman. Ya, belum lagi sebuah tekanan-tekanan yang lain. Ya, mungkin suka dimarah-marah. Oke. Kemudian ketika nggak ada duit, ya sama, teman-teman. Perlakuannya itu buruk, nggak ada uang, buruk. Ya kayaknya dianggap sampah sebenarnya. Kalau aku lihat dari si pihak ketiga. Kenapa? Karena dari dia juga sudah tidak bisa menghasilkan sesuatu hal yang bisa diharapkan oleh si pihak ketiga. Harapan si pihak ketiga tentu ingin hidup yang enak, ya kan? Tentu ingin hidup bahagia. Nyatanya setelah mungkin menjalin hubungan dengan dia, ya kan? Si pihak ketiganya malah nggak bahagia gitu. Nggak sesuai dengan harapannya. Semakin susah kehidupannya. Jelas dong. Ketika semakin susah dan semua kebutuhan, keperluan di si pihak ketiga itu nggak tercukupi, teman-teman. Jadi mungkin ada sebuah intimidasi di situ. Ada sebuah perlakuan yang benar-benar kejam banget, teman-teman. Ya kan? Jadi ini loh sebenarnya kabar yang mungkin kamu juga wajib tahu sebenarnya. Kenapa, teman-teman? Ya, ya karena ini mungkin sesuai dengan doa
Ini sesuai dengan sumpahmu selama ini. Kamu yang mungkin selama ini merasakan bagaimana kecewanya kamu, sakit hatinya kamu, teman-teman, terbalaskan. Oke? Ternyata semesta yang membalaskan semua perbuatan jolim yang dia dan pihak ketiga lakukan. Sebenarnya di dalam kehidupan pihak ketiga juga nggak ada bahagia-bahagianya sama sekali. Sama, mereka menemukan adanya sebuah pertentangan energi. Ya, energi yang berseberangan, teman-teman. Ya, ibaratkan saat ini uh, energi mereka ya berwarna hitam dan putih. Jadi nggak bakal pernah ketemu gitu, nggak akan pernah bersatu. Ya, seperti air dan minyak, teman-teman. Ya kan? Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Magician. Nah, ternyata banyak keajaiban malah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, The Magician ini selalu saja identik dengan sebuah perubahan-perubahan positif yang sangat-sangat signifikan. Entah itu berupa kehidupan materi, ekonomi, rezeki kamu. Oke, kemudian mungkin juga itu berupa tentang kehidupan asmara yang baru nantinya yang akan kamu jalani. Atau memang saat ini kamu lagi dekat dengan satu energi, teman-teman. Jadi inilah yang bakal membuat dia tuh akan semakin menangis dan menderita. Jadi dia menghadapi hubungan yang ini sudah tidak memungkinkan lagi dan ingin kembali ke kamu juga mungkin tidak memungkinkan kembali. Dia malu, dia takut, ya apalagi ketika kamu sudah berpasangan dong, teman-teman sudah memiliki pasangan, tentu ini akan semakin membuat dia itu akan apa ya, menderita banget deh. Pokoknya intinya seperti itu, teman-teman. Ya, kabar baik tentunya untuk kamu. Nah, kemudian aku punya jajamang. Ya, ternyata benar apa yang aku katakan, teman-teman. Ada doa-doa yang terkabulkan. Ada doa-doa yang termanifestasikan. Jadi memang dari kartu kelima ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu juga akan menuai sebuah karma. Tetapi mungkin berbedanya adalah kamu akan menuai karma baik dan dia akan menuai karma buruk. Ya. Nah, kemudian ternyata benar. Aku punya Six of Cups, ada 6 cangkir. 6 cangkir ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan. Ya bahwasanya kamu sudah ataupun akan segera dipertemukan dengan energi baru. Ya, masih ada jodoh kamu. Ya jadi nggak usah terlalu berharap deh dengan energi ini. Gitu loh, ini sudah terkena karma. Dan mungkin dia juga tidak memiliki apa-apa. Ya kan? Lagian juga dia sudah meninggalkan kamu, menyakiti kehidupan kamu. Masa iya sih kamu harus memungut sampah kembali, teman-teman, yang nyata-nyata akan dibuang oleh si pihak ketiga karena juga nggak bermanfaat. Iya. Nah, sebuah kerugian besar untuk kamu tentunya. Iya jadi ini. Dan kemudian aku punya King of Swords, ada Raja Pedang, teman-teman. Oke, Raja Pedang muncul hadir ya. Jadi secara nggak langsung sebenarnya karma yang dituai oleh dia ataupun si pihak ketiga, teman-teman. Selain mungkin memang karena adanya karma dari semesta, ternyata seperti ada sebuah energi yang kan, seperti ada sebuah pembalasan, mungkin lebih tepatnya dari energi-energi yang selama ini menjaga kamu, bisa jadi leluhur kamu ataupun mungkin pendamping-pendamping kamu yang lain, teman-teman. Ya, nah itu yang sedang terjadi. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.